Heyo sama God. Kali ini kita akan membicarakan tentang mega proyek dari Merin, khususnya sang ilmuwan jenius Dr. Vegapunk. Proyek dari Vegapunk ini dikatakan akan menggantikan posisi dari Shichibukai dengan organisasinya bernama SSG. Nah, dikatakan SSG ini adalah proyek gigantifikasi manusia. Teori ini dibuat dan diposting oleh fanpage OPFC Indonesia di Facebook. Kalian bisa mampir ke fanpage-nya ya, banyak artikel menarik yang ada di sana. Nah, untuk teori kali ini sudah mendapatkan izin dari adminnya secara langsung untuk di-up ke YouTube. Dan juga ada beberapa narasi yang sedikit Tamakon tambahkan ke dalam teori ini. Jadi, bagaimanakah isi dari teori ini? Tak usah berlama-lama lagi, tarik jangkar dan mari kita berlayar! SSG dikatakan akan menggantikan posisi dari sistem Shichibukai yang sebagai penyeimbang kekuatan dunia di One Piece. Namun selama ini, SSG masih belum diketahui bentuk maupun kekuatan tempurnya. SSG dikatakan melebihi kekuatan dari para Shichibukai. Nah, kali ini kita akan menjabarkan dulu kenapa SSG sangat dibutuhkan oleh pihak Merin dalam senjata terbaru mereka. Pernahkah kalian memikirkan tentang sebuah kekuasaan yang mengkukuhi dunia selama 800 tahun? Bagaimana mungkin sebuah kekuasaan bisa bertahan selama itu? Tentunya kekuasaan yang sekokoh itu harus ditopang oleh kekuatan yang maha besar, bukan? Yaps, kita sedang berbicara tentang pemerintahan dunia di One Piece. Untuk personel penopang kekuatannya, dalam hal ini, Merin, mereka menjaring masyarakat dengan pelatihan militer super ketat. Fujitora dan Rokugyu adalah penjaringan tersuksesnya dalam 2 tahun belakangan. Sedangkan untuk Chipper Pol, mereka ambil yatim piatu yang didoktrin untuk mengabdi kepada pemerintahan dunia. Ini kriteria yang sangat cocok, sebab akan susah melacak asal-muasal mereka jika suatu saat mereka tertangkap. Tentu kita tidak boleh melupakan volunteer dari masyarakat yang percaya bahwa dunia memang sebagaimana yang didoktrin pemerintahan dunia. Bahwasannya dunia harus di bawah satu kekuasaan. Pendiri dunia ini adalah para Tenryubito, Sengoku, Garp, Akainu, Aokiji, Kizaru, Kong, dan Suru mungkin masuk ke golongan ini. Senjata konvensional seperti meriam, pistol, pedang, kapak perang, dan senapan milik pemerintahan dunia adalah senjata-senjata dengan kualitas tertinggi. Kemudian mereka mengembangkan senjata bernama Pacifista yang punya daya tahan dan daya hancur yang luar biasa. Tidak cukup sampai di sana. Pemerintahan dunia selaku yang punya ingin teknologi dengan bahan dasar berkualitas nomor 1, terbukti dengan negosiasi CP0 dengan Orochi untuk mendapatkan suplai batu laut. Itu semua upaya mempertahankan diri agar tetap menjadi kekuatan nomor 1 di jagat One Piece ini. Oh iya, jangan lupakan upaya gigantifikasi manusia yang sudah diteliti pemerintahan dunia sejak ratusan tahun silam, kata Lau di chapter 668. Nah, yang unik di sini, kita akan membahas lebih dalam tentang perkataan Lau ini, yaitu gigantifikasi manusia. Yang menjadi pemicu teori ini adalah ucapan Big Mom saat melihat Numbers di chapter 989. Big Mom berkata dengan jelas, "Oh, jadi mereka, raksasa kuno gagal yang didapatkan Kaido dari Punk Hazard." Soal pengumpulan informasi, bajak laut Big Mom adalah salah satu dari yang terbaik di dunia. Mereka bahkan bisa melacak dengan tepat siapa yang membesarkan Sanji dan juga di mana posisi Zeb saat ini berada. Mereka juga bisa tahu jumlah poneglyph total yang tersebar di dunia ada 30 buah. Itu tercatat di chapter 846. Jadi, untuk soal Numbers yang Violet Ancient Giant bisa kita percayai. Dan bukti pendukung lainnya adalah salah satu panel di chapter 660. Di sana kita lihat banyaknya raksasa beku di suatu ruangan di Punk Hazard. Lalu, kenapa pemerintahan dunia begitu terobsesi melakukan upaya gigantifikasi manusia? Nah, bukan hanya pemerintahan dunia sebenarnya, Big Mom dan juga Kaido memiliki keinginan yang sama, yang alasannya adalah kekuatan besar dari sebuah pasukan raksasa. Kita bisa melihat anak-anak di Punk Hazard, betapa daya destruksi mereka sangat dahsyat. Chopper dalam mode monster pun dengan mudah mereka jatuhkan. Bahkan di chapter 847, Big Mom yakin jika aliansinya dengan Elbaf berhasil, maka ia akan mampu mengalahkan Kaido, Shanks, dan juga Shirohige. Selain itu, Madam Caramel juga mengingatkan bahwa suatu waktu para petarung Elbaf pernah menebar teror ke seluruh dunia. Jangan sampai berurusan dengan Elbaf lagi, karena itu akan membuat mereka kembali menuntut balas kepada umat manusia. Oke, kita lanjut kembali membahas gigantifikasi manusia.
Caesar Clone punya hasil penelitian yang cukup gemilang soal ini. Moka dan kawan-kawannya bisa membesar layaknya anak raksasa, membesar juga menguat. Tapi sayang, obat yang memicu pembesaran tubuh mereka punya risiko yang sangat besar. Yaps, batas usia dari mereka menjadi sangat pendek, hanya 5 tahun saja. Kemudian pertanyaannya, apakah Numbers juga punya batas hidup 5 tahun? Yaps, jika mereka adalah hasil penelitian dari Caesar. Mari kita simpulkan sedikit. Caesar kembali ke Penghazar 3 tahun yang lalu. Ia mendapatkan akses ke pulau itu berkat Doflamingo yang merupakan si Chibukai. Banyak penelitian yang dilakukannya di sana. Salah satunya adalah gigantifikasi Ancient Giant. Hasil penelitian tersebut diserahkan ke Kaido. Big Mom yang tahu soal ini juga tertarik melakukan proyek gigantifikasi manusia. Kita tahu semua bahwa salah satu impian terbesar Big Mom adalah memiliki keluarga seukuran dengannya yang dapat duduk sama rata dengannya di meja makan. Lalu Big Mom mengirim sejumlah uang dan fasilitas kepada Caesar. Berharap Caesar dapat memenuhi impian dari Big Mom, tapi jenis raksasa yang diinginkan Big Mom berbeda jauh dengan Kaido. Big Mom ingin ras raksasa biasa. Maka dari itu bentukan Moka dan kawan-kawannya jauh berbeda dengan Numbers. Tapi sayangnya penelitian Caesar itu dihancurkan oleh Luffy dan juga Law. Penelitian Caesar ini jauh dari kata sempurna, sebab resikonya terlalu besar. Di chapter 665 disebutkan jika bahan dasar untuk obat pemicu gigantifikasinya memiliki rumus NHC10. Tentu saja senyawa seperti ini tidak mungkin dibentuk di dunia nyata. Tidak mematuhi kaidah pengikatan antar atom. Yang ada hanyalah senyawa ini. Nah, ini tidak mungkin karena fungsinya sebagai desinfektan, antimikroba. Yang paling mendekati adalah senyawa ini yang dikenal sebagai mentapetamin. Ini cocok karena sama-sama zat adiktif. Sabu-sabu punya rumus kimia seperti ini. Nah, efek samping dari penumpukan senyawa NHC10 inilah yang memperpendek usia si raksasa buatannya. Lalu bagaimana dengan Vegapunk? Kita belum pernah melihat penelitiannya soal ini. Kita hanya mendengar dari ucapan milik Caesar bahwa Vegapunk itu gagal. Tapi ini adalah ucapan yang tidak bisa dipercaya. Sebab Caesar seringkali menfitnah Vegapunk. Bandingkan saja buah iblis buatan Caesar dan Vegapunk. Buah iblis Vegapunk yang dimakan oleh Momo nyaris tidak mempunyai efek samping seperti Smile buatan Caesar. Buatan Vegapunk malah bisa dibilang persis dengan Zoan alami. Kita tidak bisa 100% percaya hal ini sebenarnya, karena Momo belum memperlihatkan aplikasi buah iblisnya. Apakah dia bisa mudah hybrid seperti Zoan alami yang kita tidak tahu? Yang jelas, Vegapunk selalu sekian langkah lebih maju dibanding dengan Caesar. Ada perkataan menarik dari Fujitora di chapter 905. Aku tidak sempat bertemu dengannya, tapi dia menciptakan sesuatu yang hebat. Kita tidak butuh lagi si Chibukai. Penemuan baru ini agaknya dipersiapkan oleh sekelompok ilmuwan pemerintahan dunia bernama SSG. Nah, dari sini kita bisa curiga penemuan mereka berkaitan dengan gigantifikasi manusia. Penemuan DNA oleh Vegapunk membuatnya bisa menciptakan banyak hal baru. Buah iblis buatan, penanaman Zoan ke benda mati, cloning dari cyborg, dan mungkin juga gigantifikasi manusia. Jika demikian, barangkali bahan dasar yang digunakan Vegapunk akan berbeda dari Caesar, yaitu menggunakan NHC10. Nah, menurut Tamagon, SSG ini merupakan proyek Vegapunk dalam pengembangan lebih lanjut mengenai gigantifikasi manusia. Bayangkan jika pembuatan raksasa ini juga melibatkan artificial devil fruit yang dimakan oleh Momonosuke di Penghazard tersebut. Sedikit kita bisa curigai bahwa memang benar SSG merupakan kepanjangan dari Special Science Giant. Bisa kita bayangkan jika SSG memang raksasa yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan sempurna. Tidak khayal bahwa SSG memang akan melampaui dan menggantikan kekuatan dari sistem Shichibukai. Bagaimana menurut kalian dengan teori yang satu ini? Apa benar SSG itu adalah gigantifikasi manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.